Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Budi. Apa kabar kalian semuanya? Harapan Ibu kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, kalau minggu sebelumnya kalian bertemu dengan Pak Ali, kemudian Pak Fahmi dengan topik-topik yang selalu berbeda, saat ini pun kalian berkesempatan untuk bertemu dengan Bu Budi meskipun dalam suasana yang tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita dalam wujud daring ini tetap membuat kalian memahami dan membuat kalian tetap bersemangat dalam belajar. Kalau topik-topik sebelumnya kalian diajak untuk bijak dalam bersosial media, kemudian minggu kemarin Pak Fahmi menyampaikan tentang seni mengelola stres. Untuk kali ini Bu Budi ingin menyampaikan satu topik, yaitu kiat sukses hidup bermasyarakat dan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Mengapa Ibu menyampaikan hal ini? Kalau dilihat dari tingkatan kelas kalian sudah duduk di kelas 12, yang sebentar lagi kalian harus sudah bisa menentukan pilihan masa depan kalian. Dibawa kemana masa depan kalian ini semuanya ada di tangan kalian masing-masing. Mengapa Ibu menyampaikan kiat hidup sukses bermasyarakat dan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera? Karena memang ini salah satu hal yang ingin Ibu sampaikan untuk kalian persiapan. Wah, masih terlalu lama Bu untuk kita membentuk keluarga bahagia sejahtera. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa segala sesuatu itu yang intinya untuk masa depan kalian tidak bisa dibentuk secara instan. Akan tetapi harus kalian pahami, harus kalian ketahui sedini mungkin. Nah, saat-saat inilah saat yang paling tepat untuk kalian mengerti. Meskipun sebenarnya kalian juga mungkin sudah banyak membaca tentang keluarga bahagia sejahtera dan sebagainya, tetapi tidak ada salahnya apabila memang kita bahas lagi di sini. Ya, nanti apabila ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang ingin kalian bagi atau sharingkan, itu bisa nanti lewat Japri dengan Bu Budi atau mungkin di inbox di media sosialnya Bu Budi, begitu ya. Topik yang pertama itu adalah kiat sukses hidup bermasyarakat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa hidup bermasyarakat itu penuh dinamika. Kalau kemarin-kemarin mungkin kalian bermasyarakat dalam hal ini, kalian di sekolah itu hidup dengan teman-teman kalian di sekolah. Itu salah satu pembelajaran kalian dalam hidup bermasyarakat, ya, yang penuh dengan dinamika. Manusia itu akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik untuk mendapatkan kemaslahatan bersama ataupun untuk tidak mau tentang sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak jarang pula karena interaksi-interaksi ini menimbulkan gesekan-gesekan yang akan mengganggu keharmonisan hubungan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan tersebut dibutuhkan seni, ya, seni khusus agar tetap utuh, ya. Jadi kita masing-masing manusia ini kan pasti akan mempunyai pendapat, isi kepala kita berbeda-beda. Dan ketika itu dituangkan dalam wujud interaksi kita, hubungan kita dalam masyarakat, itu kadang menimbulkan gesekan. Apa kiat-kiat untuk menjaga atau merawat keharmonisan dalam kaitannya ini hubungan dalam masyarakat? Yaitu adalah yang pertama, yaitu sifat kedermawanan atau pemurah. Ya, secara tabiat manusia itu menyukai sifat dermawan dan sebaliknya membenci sifat yang kikir. Kalian pasti akan lebih senang mempunyai teman itu yang dermawan daripada teman yang nggak mau berbagi, gitu kan ya. Nah, dermawan itu tidak mesti dengan harta, ya, tapi juga bisa dengan tenaga, pikiran, ya, sumbangsih saran. Seperti itu masuk dalam kategori dermawan. Nah, bahkan dengan mungkin kalau ini memberikan pinjaman hutang, ya, seperti ini ya, tetapi kan biasanya itu yang paling digarisbawahi, itu orang itu dermawan seperti itu karena mudah memberikan atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Tetapi tetap hati-hati bahwa dermawan itu tidak hanya dalam wujud harta. Seseorang yang memiliki tenaga dan pikiran pun bisa mendermakan
tenaga dan pikirannya untuk membantu sesama. Bisa dengan mengajarkan ilmu yang dia kuasai, memberikan bimbingan baik dalam urusan dunia seperti itu ya, dalam hal ini keagamaan, seperti memberikan saran dan masukan selama dia itu diperlukan. Ini sifat dermawan ini yang memang biasanya banyak disukai oleh masyarakat kita. Yang kedua, ini adalah menjaga diri kita untuk tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Mengganggu di sini bisa dengan wujud fisik maupun non fisik. Gangguan fisik itu ya yang menyakiti seseorang, baik itu dengan tindakan anarkis seperti itu, yang dilakukan secara langsung kepada harta benda atau bahkan dengan orang lain itu sendiri dengan merampas atau merusak, mencuri dan sebagainya. Nah, kalau gangguan non fisik ini semisal kata-kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain atau tetangganya seperti itu ya, masyarakat sekitarnya. Ini baik yang biasanya itu berupa umpatan, celaan gitu ya, mencela, menggibah, membuli, atau kalau bahasa sekarang itu nyinyir begitu ya, menyindir, bahkan menfitnah atau menyampaikan berita yang tidak benar. Kalau bahasa keren sekarang itu hoax gitu ya. Seperti ini adalah gangguan yang non fisik yang mungkin juga kadang kalian temui. Kemudian yang ketiga itu yaitu dengan wajah yang cerah dan berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Nah, ini wajah yang berseri dan murah senyum ini adalah bisa digambarkan itu adalah pancaran akhlak seseorang. Coba kalian amati, kalian bertemu dengan seseorang dan seseorang itu sudah tersenyum dahulu dari jauh seperti itu pasti kalian pun akan melihatnya dengan senang ya. Tuh mesti juga pasti akan membuat perasaan kita tuh jadi adem seperti itu kan ya. Nah, sebaliknya wajah yang selalu cemberut dan masam itu atau kurang bersahabat ini yang biasanya tidak kita sukai ya. Ini tolong dicermati ya. Senyuman yang tulus tak kala berjumpa itu juga bisa dikategorikan memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita kembangkan untuk nanti itu adalah sukses hidup kita di dalam masyarakat, dalam kita membina hubungan sosial dengan masyarakat di sekeliling kita. Nah, dengan hubungan dengan masyarakat itu sudah baik, itu nanti insya Allah ketika kita dengan masyarakat itu sudah baik, nah lebih-lebih untuk kita itu bisa mempersiapkan untuk membentuk keluarga kita sendiri, itu adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak merindukan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam keluarganya. Bagaimana kita bisa membina hubungan di masyarakat itu dengan baik apabila di dalam lingkup keluarga saja kita belum baik. Nah, keluarga itu adalah komunitas yang dibentuk melalui perkawinan antara pria dan wanita ya, yang berdasarkan atau berlandaskan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau dari sejak SMK-nya sudah ada yang mulai ta'aruf seperti itu ya, atau mungkin bahasa kalian itu adalah mulai berpacaran begitu, tanda-tanda pastinya itu kalian kalau yang memang sungguh-sungguh kan tidak akan ini ya, kepengennya juga nanti itu akan menjadi keluarga kalian begitu kan ya. Dari hal tersebut itu tadi, bagaimanakah kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam keluarga itu bisa diciptakan? Ini ada beberapa tips yang bisa Ibu berikan begitu ya, kiat-kiatnya. Yang pertama itu adalah saling mengerti. Jadi ketika pasangan itu saling mengerti, maka tidak akan ada percecokan yang besar seperti itu ya. Jadi salah mengerti pun akan dapat dihindari apabila kedua pasangan itu saling mengerti. Yang kedua itu adalah saling menerima. Dalam kehidupan berkeluarga itu telah kita mengenal ya, setelah kita mengerti diri kita pribadi, apakah itu kelebihan dan kekurangannya, maka saling menerima dengan segala kerelaan. Bila menurut kita ada hal-hal yang kurang baik dan perlu diperbaiki, usahakan secara bijaksana menerima suami atau istri atau pasangan kita itu apa adanya. Terimalah hobinya, terimalah kesenangannya, terimalah keluarganya seperti menghadapi keluarga kita sendiri. Maka akan didapatkan keluarga yang aman dan
tentram. Rasa terima atau tidak itu akan tercermin dari air muka, ucapan, dan tindakan. Karena perasaan itu tidak dapat disembunyikan loh ya, dan segera akan dapat diketahui oleh pasangan kita. Rasa tidak bisa menerima yang disembunyikan dapat menimbulkan berbagai ketegangan dalam keluarga. Hal-hal kecil berubah menjadi gangguan. Nah, selanjutnya setelah tadi saling mengerti dan saling menerima, maka selanjutnya adalah saling menghargai. Dalam rumah tangga itu, bila rasa saling menghargai itu tidak ada atau tidak terbina dengan baik, maka suasana rumah tangga akan menjadi tegang dan kurang menyenangkan, serta akan menimbulkan percekcokan yang tidak beralasan. Karena setiap orang itu membutuhkan penghargaan. Bagaimana perasaan kita kalau kita tidak dihargai? Sakit hati kan? Lebih-lebih yang tidak menghargai itu adalah orang terdekat kita. Dalam hal ini adalah pasangan kita nantinya. Jadi, apa sih sebenarnya penghargaan itu? Kok tadi kita bicarakan saling menghargai gitu ya? Ya, secara umum itu penghargaan ini harus diucapkan dengan kata-kata atau tindakan formil begitu ya. Kata-kata dan tindakan formil itu sebagai alat yang paling nyata untuk menyatakan perasaan yang ada dalam hati kita. Jadi kita menghargai pasangan kita, gitu ya. Setelah tadi saling menghargai, maka saling mempercayai. Dalam keluarga antara kita dengan pasangan kita untuk membentuk satu keluarga yang bahagia dan sejahtera itu adalah saling percaya. Saling mempercayai akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, dan menumbuhkan banyak segi-segi kehidupan. Yang terpenting dalam hal ini adalah akhlak. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan rasa saling percaya, yaitu percaya akan pribadinya, ya. Tiap kali ia keluar rumah seperti itu, pokoknya jadi sebentar-sebentar sudah dicek. Nah, seperti itu ya. Itu karena tidak ada saling percaya, kan begitu kan? Terus kemudian setelah percaya akan pribadinya, percayailah kemampuannya. Jadi hendaknya pada pasangan itu saling percaya akan kemampuan pasangan kita sendiri. Intinya saling mempercayai antara pasangan itu harus dibina terus. Apakah ini berhubungan dengan akhlak maupun segala segi kehidupan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi ya, diskusi yang dilakukan dengan pasangan kita. Ya, yang secara terbuka dan jujur antara suami dan istri agar tidak ada yang disembunyikan. Tunjukkan kepercayaan itu dalam sikap dan tindakan, tidak cukup dengan ungkapan lisan saja. Tadi sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian selanjutnya adalah saling mencintai. Pembentukan keluarga umumnya dimulai dengan saling mencintai. Namun saling mencintai dalam keluarga tidak selamanya stabil. Namanya mencintai ya. Nah, makanya agar cinta itu tetap melekat dan untuk mempertahankan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga itu apa saja yang harus dilakukan? Ya, ini secara garis besarnya ya Ibu sampaikan bisa melalui lemah lembut dalam berbicara ya, ucapan atau kata-kata yang manis, yang sopan, penuh pengertian itu akan sangat menarik bagi pasangan kita. Karenanya jangan segan-segan untuk memuji. Kemudian selanjutnya tunjukkanlah perhatian. Selanjutnya yang ketiga adalah bijaksana dalam pergaulan. Ketika sudah terbentuk dalam satu ikatan keluarga, maka kita harus bijak dalam bergaul. Di sini kita harus membaca situasi seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jauhi sikap egois. Egois itu sangat tidak disenangi oleh pasangan. Kemudian yang selanjutnya jangan mudah tersinggung, ya. Kemudian tentramkan batin sendiri dan tunjukkanlah rasa cinta kita pada pasangan. Dengan tips-tips yang tadi Ibu sampaikan, dengan menerapkan metode 5 saling ini tadi, maka insya Allah akan terbentuk keluarga sejahtera, aman, dan tentram yang pastinya akan menuju kebahagiaan. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Paling tidak ini tadi sebagai pengantar untuk kalian mengetahui bagaimana kiat sukses hidup bermasyarakat, kiat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Demikian dari Ibu akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.